warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Milani Putri dari kelas 12 MIPA A. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan kembali novel sejarah tentang Segala yang Dihisap Langit, karya Pinto Anugrah. Novel sejarah Segala yang Dihisap Langit ini dibuat oleh Pinto Anugrah dengan jumlah 138 halaman. Novel ini berkisah tentang sejarah keluarga bangsawan Minangkabau dengan berbagai kurenah, fasilitas adat, warisan kekayaan atau ekonomi yang menjalin kerjasama dengan kolonialis. Tetapi ada anggota keluarganya yang bergabung dengan kaum Padri. Untuk mengetahui lanjut cerita, mari kita simak novel Segala yang Dihisap Langit ini. Pada suatu zaman di Minangkabau, Nagari Batangka, tepatnya zaman akhir pada Ranjirangkayo, hiduplah seorang keturunan ketujuh daerah Ranjirangkayo tersebut, yaitu Bungo Rabiah. Novel ini menceritakan bagaimana usaha Bungo Rabiah untuk mematahkan mitos yang beredar selama ini, bahwa garis keturunan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun siap dia lakukan untuk mendapatkan anak perempuan, pewaris keluarga Bungo Rabiah, termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Novel Segala yang Dihisap Langit ini menceritakan bagaimana adat istiadat Ranjirangkayo yang bertentangan dengan ajaran agama Islam atau kaum Padri. Di Ranjirangkayo ini tidaklah melarang menghisap candu, sambung ayam, berjudi, bahkan berkawin sedarah mereka lakoni semua, tanpa adanya batasan-batasan yang melarangnya. Awal mulainya kehancuran Ranjirangkayo adalah ketika Magek Takangkang sadar apa yang diperbuat dengan adiknya, Rabiah, adalah kesalahan yang sangat besar. Magek Takangkang pun mulai pergi mencari kesibukan di daerah lain dan menyesali apa yang telah diperbuatnya selama ini. Sedangkan Bungo Rabiah mengandung anak dari Magek Takangkang, yaitu hasil dari perkawinan sedarah. Kemudian lahirlah anak mereka yang diberi nama Karengkang Gadang. Karengkang Gadang mulai tumbuh dengan pribadi yang berbeda dengan anak usianya. Ternyata Karengkang Gadang mengalami cacat mental. Dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana juga yang buruk. Yang terpenting, apapun yang dia lakukan, yang terpenting hatinya itu puas. Setelah beberapa waktu, Magek Takangkang yang masih diliputi rasa penyesalan nih di dalam hatinya bertemu dengan kaum Padri dari utara dan bergabung dengan kaum tersebut. Sedangkan Bungo Rabiah tengah sibuk mencari seseorang yang dapat memberikannya anak perempuan untuk melanjutkan Ranjirangkayonya, termasuk menikah dengan tuanku Tan Amo yang dikenal memiliki istri yang banyak. Setelah Bungo Rabiah kawin dengan tuanku Tan Amo, akhirnya beberapa bulan kemudian Bungo Rabiah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Bungo Laras. Beberapa tahun kemudian, Magek Takangkang akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Nagari Batangka. Tetapi kepulangannya itu bukan untuk melepas rindu kepada sang adik dan para rakyat, tetapi untuk menumpas adat lama yang menurutnya salah dan menumbuhkan adat baru di perkampungan tersebut. Magek Takangkang atau dikenal dengan Kasim Malik di kaum Padri rela menghabisi nyawa para rakyatnya demi menghapus ajaran yang menurutnya itu sesat. Bahkan Kasim Malik rela membunuh adiknya Bungo Rabiah di atas rumah Rangkayo tempat Magek Takangkang tumbuh. Kasim Malik mulai naik ke atas rumah Rangkayo tersebut dan membunuh bawahan Bungo Rabiah. Ketika Bungo Rabiah dan Kasim Malik sedang bertengkar, bawahan dari Kasim Malik mulai membakar rumah Rangkayo tersebut. Sedangkan Kasim Malik mulai turun ketika bawahannya meneriakinya untuk turun. Semua yang ada di dalam rumah Rangkayo tersebut terbakar, termasuk Bungo Rabiah dan anaknya Bungo Laras. Sedangkan pembantu dari Bungo Rabiah, yaitu Jintan Hitam,
berhasil kabur dari rumah Rangkayo tersebut. Akhirnya Ranji Rangkayo tersebut musnah dari garis keturunan ketujuh disebabkan azab yang didapat karena perbuatan mereka. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah peristiwa itu terjadi, nah si Jintan Hitam itu kembali lagi ke perkampungan tersebut dengan membawa gendongan. Kemudian Jintan Hitam naik ke atas puing-puing rumah Rangkayo yang telah terbakar itu dan membuka gendongannya yang berisi seorang bayi. Jintan Hitam mengangkat bayi itu hingga sejajar dengan bahunya, lalu berkata, "Rangkayo!" Kata itu keluar lantang dari mulutnya, kata yang serupa mantra. Sebenarnya hanya kata biasa, tapi mulut Jintan Hitam bisa mengubahnya menjadi mantra. "Rangkayo," lanjut Jintan Hitam, "Rangkayo Bungo Rabiah, kubawakan pewaris. Bayi perempuan yang lahir dari rahimku ini adalah anakmu. Rangkayo Bungo Rabiah, Ranji Rangkayo akan terus berlanjut hingga masa mendatang, tidak akan punah, tidak akan habis. Kunamakan bayi ini Bungo Laras, untuk menjemput segala yang tertinggal, untuk menyambung segala yang putus, untuk menghadirkan segala yang hilang." Nah, sampai segitu saja. Cerita ini masih menjadi tanda tanya karena tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana Jintan Hitam sehingga mempunyai seorang bayi yang diberi nama Bungo Laras, yang katanya akan menjadi pewaris dari Ranji Rumah Gadang Rangkayo Bungo Rabiah. Nah, novel ini menjelaskan Bungo Rabiah yang sangat terobsesi untuk memiliki anak perempuan untuk menjadi seorang pewaris di Ranji Rangkayo. Apapun rela ia lakukan untuk mendapatkan keturunan perempuan agar Ranji Rangkayonya terus berlanjut. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat dipetik. Salah satunya yaitu agar manusia tidak terlalu cinta kepada dunia. Nah, sekian cerita novel Sejarah Segala yang Diisap Langit karya Pinto Anugrah yang telah saya ceritakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.